kami Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan rombongan yang hadir pada kesempatan ini, juga Kepala Kantor Regional 9 BKN Jayapura, Kepala BKD Provinsi Papua, Sekda, Kepala Organisasi Provinsi Papua, pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, tamu undangan, kami dengar juga ada dari kabupaten kota, selamat datang untuk mengikuti bimbingan teknis yang akan dilakukan mulai hari ini. Undangan hadirin dan berbahagia, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Tuhan itu baik sehingga kita berkumpul di tempat yang luar biasa ini untuk melakukan hal-hal yang besar dan baik untuk kemajuan masyarakat di Provinsi Papua, lebih khusus melalui pembinaan aparatur pemerintah, pegawai dan lain sebagainya. Dalam kesempatan bimbingan teknis ini, kami pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat ini menyampaikan 3 poin kami pikir, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKD soal progres dari 606 pegawai, tinggal 10 yang masih dalam proses. Terima kasih ke BKN pusat. Kemudian juga yang kedua mengenai 20.000 jabatan yang opsi yang diberikan untuk mengisi 20.000 honorer atau apapun istilahnya, tapi ada posisi itu yang sedang diisi. Ternyata sesudah kami pulang bertemu dengan menteri dan para kepala BKN juga waktu itu, disepakati bahwa provinsi akan memimpin mengorganisasi ini sebagai ketua tim bersama-sama dengan kabupaten kota yang ada. Kita coba melakukan mengkoordinasikan dengan mereka yang di kabupaten kota yang tadinya terdaftar itu ada sekitar 12.000 plus minus 600 seperti itu. Ternyata sudah kita lakukan ini membengkak, jadi 60.000 lebih. Itu hal yang baik, itu positif, artinya ada 60.000 lebih di provinsi kita yang bekerja sebagai honorer. Ini fakta dari data yang terkumpul hari ini, yang perlu nanti kita pikirkan ataupun kita memberikan pencerahan. Sebab honorer itu sebenarnya tidak selalu baik. Mungkin dia punya talenta di bidang lain sebenarnya. Mungkin saudara bilang saudaranya yang jadi pejabat di sana KKN ini. KKN itu bukan hanya kolusi, nepotisme. Mungkin adik kah, saudara kah, ayo daripada kau menganggur selesai kuliah, kau bantu kakak di sini, bapak di sini, itu nepotisme. Padahal mungkin dia bertalenta luar biasa di bidang lain. Akhirnya ini yang namanya di dalam istilah tenaga kerja itu pengangguran tidak kenal. Jadi tidak hebat kita punya honorer yang begitu banyak, jangan balik. Kita sebagai pemimpin harus mengevaluasi diri melalui bimbingan teknis ini. Jangan tiap anggap diri hebat bisa bikin honorer banyak-banyak. Itu harus pastikan. Karena honorer itu diambil untuk waktu pekerjaan waktu tertentu, maksimal 6 bulan. Karena permanen jobnya ada. Juga di organisasi juga ada orang yang menangani itu. Ternyata ada dalam tahun anggaran itu berjalan, ada pekerjaan yang sangat banyak membutuhkan tenaga tambahan, lalu mengambil honorer dengan kontrak yang jelas untuk waktu tertentu 6 bulan. Kalau masih belum selesai kita bisa exchange 6 bulan berikutnya. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan bertahun-tahun, berarti pekerjaan itu bukan lagi pekerjaan untuk waktu tertentu logikanya. Itu permanen job. Kalau dia sudah permanen job, mereka harus dipromosikan. Bukan lagi sebagai honorer, tapi menjadi PNS. Tanggung jawab siapa? Itulah tanggung jawab kita semua. Bupati, wali kota, kita di pemerintah provinsi sampai ke pusat. Walaupun mungkin kapasitas kita
untuk itu manpower ini belum sudah overloading gitu. Nah ini hal-hal yang kita hadapi, situasi aktual yang kita hadapi saat ini. Jadi kami harap melalui bimbingan teknis ini kita mendapatkan pencerahan. Kami juga mau sampaikan ke Kepala BKN, di provinsi telah kita tegaskan tidak boleh ambil honorer senakul tanpa persetujuan dari gubernur dan wagub. Nah, karena kita lihat sebelumnya ambil itu kan dibiayai oleh anggaran negara. Kita juga tidak tahu mereka yang bekerja atau tidak. Bahkan kadang-kadang kami lihat para honorernya lebih patah tulang daripada si pegawainya. Kadang-kadang ya, tidak selalu. Sehingga ada situasi yang anomali. Nah ini yang kami tekankan di Provinsi Papua, baik di tingkat provinsi sampai kabupaten kota, tidak boleh rekrut honorer seenak perut. Itu jadi dianggap jadi kepala dinas, barang langsung ambil honorer, tidak boleh. Nah, itu negara yang bayar. Itu namanya nepotisme. Itu namanya kolusi. Kalau tetangga punya anak dibawa masuk, teman kerja, teman sekolah punya anak dibawa masuk, kolusi. Kalau ibu punya anak dibawa masuk, namanya nepotisme. Itu akar-akar yang menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kami harap kita sebagai pemerintah provinsi ini panutan. Selalu saya ulang-ulang ingatkan, yuk pakai pakaian keki ini, walaupun jabatan saudara biasa-biasa saja, jalan di luar masyarakat respect dan hormat saudara. Dia tidak tahu bahwa saudara di kantor dia tidak punya posisi apa-apa, mungkin level paling rendah, tapi masyarakat tidak dipikir ini pegawai dia bisa semua, dia hormat. Masyarakat menaruh tempat yang layak dan terhormat buat saudara. Jadi mari kita juga melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Nah ini hal-hal yang dapat kami sampaikan. Karena kita berwakil pemerintah pusat. Provinsi ini wakil pemerintah pusat. Wakilnya Jokowi. Kalau kementerian itu sektoral, membantu pemerintah pusat di bidang sektor teknis. Kita langsung wakilnya Jokowi. Makanya di rakyat setuju Lukas Lamin wakil Jokowi di sini, bukan bunga-bunga. Sehingga apa yang kita sampaikan ini, ya itu mewakili pemerintah pusat. Mau tunggu siapa lagi? Malaikat tidak akan ketemu kamu orang, saya kasih tahu. Kalau mau ketemu malaikat siap-siap aja nanti, pergi duluan. Karena itu dengar pemimpin bicara, supaya kita lebih baik. Yang terpenting bagi kita, Pak Lukas dan Bapak ini, yang kami mau, kita yang harus jadi contoh hari ini di Republik Indonesia. Itu selalu saya sampaikan, karena pemerintah provinsi di tempat lain sudah susah untuk mengorganisasi pemerintahannya, karena sudah dari dulu jadi terlalu banyak, besar, kapasitasnya overload. Kita masyarakat Papua plus minus 3 juta, masyarakatnya pegawainya sedikit. Jadi harus kita yang menjadi contoh. Bukan wah kita kan di daerah, itu lagu lama 20 tahun lalu. Hari ini tidak ada urusan di daerah. Di hutan pun bisa jadi contoh selama ada koneksi internet. Dunia sudah sangat sempit, globalisasi. Jadi hari ini semua kebaikan dan kemajuan di negara Republik Indonesia ini akan diberikan contoh dan pembenaran oleh kita di Papua. Kamu tepuk tangan. Karena kamu penting buat Indonesia. Bukan buat Papua, jadi jangan terlalu sempit. Jangan berpikir kayak katak dalam tempurung, makanya tidak maju-maju. Begitu terus nasi tidak naik, terus ingin wah kenapa saya tidak jadi kepala ini kepala. Bukan kenapa tidak jadi, karena cara berpikirmu terlalu sempit. Sudah pesimis, cara berpikirnya sempit, bagaimana mau mencapai cita-cita yang tinggi.
pesimis lagi. Tidak boleh pesimis sebagai pemimpin. Harus optimis, ekspektasi yang tinggi, optimis dan bisa diukur. Optimis itu 50% daripada kemenangan. Belum berjuang yakin saja sudah menang. Ini penting. Selalu Pak Lukas dan Clement mau sampaikan begini karena kita contoh hari ini untuk Indonesia. Banyak contoh, banyak bukti, tapi kita anggap ya itu biasa. Tapi kalau kita pelan-pelan duduk, kalau hitung satu-satu, banyak. Papua sudah menjadi contoh dikapitalisasi menjadi keunggulan nasional. Kata kuncinya kapitalisasi. Contoh bintang 3 ya, almarhum, terus kemarin saya terima tadi malam mantan Kapolda, kan 3 di Republik Indonesia. Orang Papua 3 orang, 4 orang. Orang Papua yang jumlahnya 3 juta plus minus. Oke lah, saya naikkan jadi 4 juta plus minus. 4 orang. Kita anggap biasa saja. Orang Jawa Barat, orang Sunda yang 40 juta, berarti kan dia 10 kalinya harusnya, logika matematiknya. Harusnya 40 orang hari ini jadi jenderal bintang 3 di Republik Indonesia. Tidak ada. Orang Papua lebih cepat. Kan harusnya begitu. Kalau orang Papua yang hanya 3 juta, 4 juta, 4 orang, dia harusnya 40 juta orang kan. Harusnya 40 jenderal bintang 3 hari ini. Tidak ada. Ini fakta bahwa hari ini Papua dipakai oleh Tuhan untuk membangun Republik Indonesia, bukan Papua lagi. Karena teman-teman yang lain Tuhan sudah tidak mampu, ya kita berlari. Ini fakta, kok ragu-ragu. Surabaya 30 juta plus minus. Berarti dia harus berapa? Ada 28 jenderal bintang 3, tidak ada hari ini. Seperti itu. Banyak orang Papua mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu bersyukur. Karena itu pulang dari sini kamu bersyukur terus supaya masuk. Sekian, tidak ada lagi. Selamat mengikuti bimbingan teknis dan semua sudah kita selesai. Poin yang paling penting adalah kita berdua Pak Kepala BKD sebagai Kepala Panitia ini yang 20.000 orang yang Pak Menteri sudah terpercayakan melalui beliau oleh Ketua Pusat. Dari November ini sudah bulan apa ini? Maret. Jadi kesannya kita ini provinsi yang tapi lambat. Tapi saya lihat tidak semua berjalan dengan baik. Mari kita selesaikan itu supaya